Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa memelihara dan melingkupi kehidupan kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat kami dengarkan dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu ini kembali menyegarkan hati pikiran kami, agar kami senantiasa tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita hidup. Setiap tindakan kita adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Artinya bahwa kasih sejati kepada Tuhan akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan kita, dalam sikap kita, bahkan dalam setiap keputusan yang kita lakukan. Mengasihi Tuhan berarti bahwa hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, dan dalam setiap kesempatan kita harus berusaha untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita, bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa telah mengasihi Tuhan ya. Kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita berdoa, kita memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita aktif untuk melayani Tuhan, baik dalam kepengurusan kategorial, baik dalam sebagai pelayan Tuhan. Artinya di sini bahwa Yesus tidak menilai kasih hanya dari apa yang kita lakukan, kita ucapkan secara lahiriah,
melainkan dari sejauh mana kita menuruti dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan dengan senang hati melakukan apa yang menyenangkan hati orang itu, ya. Jadi demikianlah dengan Tuhan, bahwa jika kita mengasihinya, kita akan berusaha melakukan yang benar di hadapannya, meskipun itu sulit, meskipun tidak nyaman, bahkan ketika tidak dimengerti oleh orang lain. Tetapi kita terus untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup di dalam ketaatan untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa menaati firman Tuhan, menaati Allah itu tidak ada tantangan. Tetapi Dia menjanjikan kepada kita bahwa ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita, yang senantiasa memelihara kita, memampukan kita untuk tetap hidup di dalam ketaatan untuk mengasihi Dia. Kasih yang tulus akan menolong kita untuk terus bertumbuh, ya, dalam ketaatan, bahkan ketika kita jatuh, bahkan mengalami kegagalan sekalipun di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita di pagi hari ini mengajarkan kita bahwa bagaimana kasih kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan kita. Kasih yang sejati tidak hanya diucapkan dengan kata-kata. Tidak hanya kita mengatakan aku mengasihi Allah, aku cinta kepada Allah, tetapi harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketaatan bukan beban. Ketaatan bukan sebuah keterpaksaan kita untuk menaati dan melakukan kehendak Allah, tetapi itu sebuah respon kita kepada Allah atas kasih, ya, yang terlebih dahulu Allah telah memberikan dirinya, telah memberikan kasihnya kepada kita melalui pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Sehingga ini membawa kita agar tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan tetap mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan raga kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam rutinitas dan godaan yang membuat kita lupa untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin di balik kesibukan yang kita lakukan, mungkin di balik kepadatan rutinitas kita, sehingga kita tidak lagi mencerminkan bahwa apa sih tujuan Allah kepada kita, apa tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan harus terlihat, harus nampak bagaimana kita menghidupi ajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan bukan ada keterpaksaan, tetapi mengasihi Tuhan berarti bagaimana kita memilih untuk hidup dengan integritas. Bagaimana kita hidup di dalam berintegritas. Bagaimana nampak dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi, mampu untuk mengampuni orang lain dan berbuat baik dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip secara alkitabiah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih kita kepada Allah tentu mencerminkan bagaimana buah dari iman kita. Jadi kasih kepada Tuhan hendaknya terlihat dalam setiap tindakan dan aspek kehidupan kita.
baik di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mencerminkan bukti dari buah iman kita kepada orang lain di dalam keluarga. Bagaimana selaku orang tua, selaku ayah dan ibu, selaku anak-anak untuk hidup untuk saling mengasihi sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dimanapun kita berada dalam berkomunitas, bagaimana kita menunjukkan sikap hidup yang benar sebagai respon buah iman kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting kita ingat bahwa ketaatan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah respon iman kita kepada Allah. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan yang telah diberikannya kepada kita melalui karya keselamatan yang telah Dia lakukan, hendaknya mendorong kita untuk tetap semakin lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai akan firman Tuhan dan bagaimana kita menghidupi akan setiap firman Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang taat kepada Tuhan juga menjadi saksi bagi dunia. Ya, di mana dunia penuh dengan kekacauan dan kebingungan akan melihat perbedaan dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan. Dunia begitu banyak kekacauan, banyak godaan, tetapi bagaimana kita terus untuk menampakkan hidup yang benar, hidup jujur, dan tetap melakukan keadilan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi garam dan terang dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka nampak buah dari kita mengasihi Allah itu adalah hidup kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi hari ini melalui firman Tuhan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kembali kita diingatkan bahwa apakah kasih kita kepada Tuhan benar-benar terlihat dalam cara kita hidup. Bahkan apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan membuktikannya dengan ketaatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman ini kembali membawa kita untuk terus semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai akan setiap perintah-perintah Tuhan dan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan firman-Mu ini mengajarkan kami agar kami tetap mengasihi Tuhan, tetap mampu menaati dan melakukan firman-Mu seturut seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua para pendengar renungan ini. Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan dan dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami. Tuhan senantiasa pelihara kami dan kiranya Tuhan kami mampu untuk tetap mengasihi Tuhan dan menampakkan buah dari kasih kami kepada Allah di dalam kehidupan kami dengan hidup dengan benar, melakukan kejujuran dan tetap melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami secara khusus mendoakan jemaat Tuhan dan seluruh para hamba Tuhan, pertua diaken, pandita yang ada di jemaat GBKP Runggun Balikpapan. Dan demikian juga Tuhan kami mendoakan untuk permingguan Pos PI Penajam. Tuhan memberkati kepada para pelayan Tuhan, vikaris dan semua yang ikut ambil bagian dalam mewartakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka semakin mampu untuk tetap melayani Tuhan dan Tuhan memampukan mereka dalam setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan.
Dan Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tetap Tuhan memberikan semangat yang baru, memberikan jalan keluar agar mereka tetap mampu melibatkan Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa dan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.